Shalom saudara, kita masuk Abam. Dari seorang wanita usia 34 tahun sudah menikah dan memiliki 2 anak. Salam Pak Eras, usia pernikahan kami sudah 13 tahun. Saya mau bertanya kepada Pak Eras perihal masalah rumah tangga saya yang selalu diiringi kasus perselingkuhan suami saya sejak anak pertama saya dalam kandungan sampai hari ini. Hanya 2 tahun belakangan perselingkuhannya tidak bisa saya tolerir lagi karena suami saya berselingkuh dengan 2 kakak ipar saya. Wow. Belakangan ini berselingkuh dengan 2 kakak ipar saya. Saya memiliki 2 abang dan saya paling kecil. Mereka saling berdekatan ketika papa saya sudah tiada. Jadi saya, suami dan anak-anak menginap di rumah ibu saya seminggu sekali untuk menemaninya dan menghibur ibu saya, Pak. Sejak itu mereka mulai saling dekat, ngobrol-ngobrol dan curhat-curhat. Awalnya saya tidak menaruh curiga apapun, Pak. Karena mereka saya anggap kakak saya sendiri dan saya tak berpikir negatif sedikit pun. Walaupun ada momen-momen ipar saya datang tanpa didampingi abang saya. Kakak ipar saya dari abang saya yang tertua belum memiliki keturunan. Dan dia sesekali sering cemburu dengan saya, mengatakan hidup saya enak sekali punya anak dan suami yang bertanggung jawab. Memang kalau di ekonomi sejak menikah Tuhan kasih berkat melimpah, Pak. Namun saya tak jarang juga menguatkan kakak-kakak ipar saya bahwa semua orang punya pergumulan masing-masing. Dan kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan bila ada kekurangan di pasangan kita. Bila mereka bercerita tentang kekurangan abang-abang saya tidak membela abang-abang saya, Pak. Karena saya juga seorang istri dan saya juga bersikap netral ketika mereka curhat dan kadang-kadang didengar suami saya juga. Namun saya nggak tahu setan apa yang merasuk mereka bertiga sehingga bisa saling melakukan hubungan yang sangat terlarang itu. Dan semua dibukakan ketika saya menyelidiki perselingkuhan suami saya dengan perempuan lain dengan membayar orang untuk mengikutinya. Lalu terbongkarlah semua perbuatan mereka. Saya marah kepada 2 kakak ipar saya dan suami saya sampai kami berantem hebat. Lalu saya maafkan. Tapi ketahuan lagi. Dan kami bertengkar lagi sampai 3 kali kejadian ini berulang. Dan mereka masih ketemu sembunyi-sembunyi di belakang kami semua. Saya memaksa ibu saya untuk menjumpai keluarga ipar-ipar saya dan berbicara 4 mata kepada yang dituakan di keluarga mereka. Semua terkejut. Tapi tidak ada efek jera. Saya juga berbicara kepada mertua saya dan mereka semua menasihati anak-anaknya masing-masing. Tapi saya pantau masih juga. Kemudian karena masih berlanjut juga hubungan mereka, saya bilang ke suami saya untuk kami berjumpa semua keluarga besar dengan membawa keluarga masing-masing. Tapi tak ada yang berani datang, Pak. Saya juga sudah 2 kali kabur dari rumah saya. Karena tak tahan melihat kelakuan suami saya dan mertua saya takut sekali saya pergi dari rumah karena malu pada jemaat dan ketahuan orang-orang mengenai tingkah laku anaknya sehingga dia sering mengingatkan saya soal harta kami. Kalau kamu pergi, kamu nggak dapat apa-apa dari hartamu ini, bahkan habis dibuat suamimu ke perempuan lain. Padahal sekarang pun kami sedang situasi bertahan dalam ekonomi karena penjualan yang terus menurun. Rezeki suami saya adalah semakin menurun, Pak. Bahkan bisa dibilang kami mulai menjual koleksi-koleksi suami saya selama ini. Dan sebagai catatan, Pak, 2 ipar saya ini sudah bermusuhan sejak awal. Ketika mereka tahu sama-sama punya perasaan ke suami saya, jadi mereka saling cemburu terhadap suami saya. Singkat cerita, abang saya nomor 2 sudah mengusir kakak ipar saya dan tidak mau mengajaknya pulang karena dia suka marah-marah di rumah dan tidak menurut suami. Dia tidak pernah mengakui perbuatannya walaupun sudah ketahuan. Tinggal abang saya yang tertua tidak tahu masalah ini sama sekali, Pak.
Menurut ibu saya, sebaiknya jangan diberitahu kan abang saya orangnya temperamen, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke deh. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, minta ampun bila ada kesalahan saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga semua ini terjadi. Tapi saya juga ingin Tuhan tahu bahwa saya sangat membutuhkan pembelaan Tuhan terhadap diri saya. Bahwa saya tidak seorang diri menghadapi ini. Apakah ini yang dinamakan penderitaan mengikut Yesus, Pak? Sepertinya tidak semua hamba Tuhan mengalami pencobaan berat seperti yang saya rasakan ini. Saya berhenti dulu di sini, belum selesai ya. Tidak perlu kamu minta ampun atas apa yang bukan kesalahan kamu. Kamu minta ampun untuk mereka, ya bisa saja, tetapi kalau mereka tidak bertobat pun tidak diampuni Tuhan. Jangan kamu juga berpikir bahwa ini karena ada dosa atau kesalahanmu, belum tentu. Tetapi ini bisa menjadi berkat kekal, di mana melalui kejadian ini kamu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah ini termasuk penderitaan seperti yang dialami Yesus? Bisa. Jika kamu mengalami ini, kamu bertahan demi kemuliaan Tuhan, demi keselamatan banyak orang. Ya, jangan cerita-cerita ngumbar masalah ini kepada orang lain. Simpan saja. Ya, jangan bongkar-bongkar salah orang. Salah-salah kamu dituduh, nanti merusak nama baik orang. Itu bahaya. Saya teruskan. Saya mengirim pesan ini ke Bapak dan saya belum bisa bertegur sapa dengan ipar-ipar saya. Bila ada acara keluarga, karena ibu saya menuntut saya demikian. Saya merasa ibu saya terlalu membela ipar-ipar saya. Saya menyadari saya tak lagi punya papa yang bisa membela dan menjaga saya. Kini saya yang harus bisa membela dan menghargai diri saya sendiri. Tapi saya sudah bisa menyebut ipar-ipar saya dalam doa supaya Tuhan memberikan pertobatan. Tapi hati saya sangat sakit, Pak. Oke, saya mengerti. Mereka semua tidak tahu apa yang saya rasakan. Ya, kenapa ipar saya melakukan ini terhadap saya? Kenapa mereka tidak senang bila saya bahagia? Saya tak bertahan dalam rumah tangga saya walaupun sudah mulai tawar anggur yang manis dalam rumah tangga kami. Apakah saya dan suami masih layak hidup sebagai suami istri, Pak? Kalau saya tidak mengingat pelayanan kedua orang tua kami, sebagai gembala, dan saya dan suami sebagai pelayan mimbar gereja, mungkin sudah lama kami berpisah, Pak. Tapi jujur saya katakan tak jarang saya berpikir demikian. Jangan berpikir bercerai. Bertahan saja dan jangan marah-marah lagi. Ya, Anda marah-marah, suami juga tidak berubah. Dan kalau suami berubah karena Anda marah-marah, itu pun juga tidak sehat. Sebaiknya Anda diam saja. Di sini kita membutuhkan, menantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya, saudaraku. Ya, saya yakin lewat keluhan saya ini, sedikit banyaknya Bapak bisa merasakan kepahitan hati saya ini, Pak. Dan saya mohon petunjuknya Pak Eras yang saya sangat kasih dan saya hormati. Oke, saya dengar baik-baik. Saya ikut sepenanggungan dengan kamu, ya. Saya merasa sedih juga membaca ini. Lalu kamu tulis begini, saya sudah bertanya ke psikolog dan konseling pernikahan Kristen untuk menenangkan hati saya ini. Tapi saya merasa masih ada yang hilang dan kosong di hati saya. Rasanya berat sekali, kaki saya melangkah ke depan. Dan saya juga mohon Pak, Bapak mendoakan dan menyebut nama saya dalam doa Bapak. Supaya saya dan anak-anak dikuatkan dan diberkati berlimpah. Tolong ibu ini ya Tuhan. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan dengan berlimpah. Ini terjadi atas satu keluarga gembala sidang. Ya, sedih sekali. Aduh, setan bisa masuk lewat berbagai cara dan lewat berbagai peluang.
Jadi saya mohon kepada semua saudara yang mendengarkan Abam ini, berhati-hati, waspada, dan ingat perkataan firman Tuhan. Iblis musuhmu seperti singa yang mengaum dan menelan siapa yang dapat ditelannya. Oke, dari ibu rumah tangga usia 46 tahun. Salam Pak Era, saya ibu rumah tangga usia 46 tahun, suami juga usianya sama, mempunyai 3 anak laki-laki yang berumur 22, 19, 14. Wow, menikah muda waktu itu. Menikah usia 24 ya. Muda tapi juga cukup. Keduanya sudah bekerja dan tinggal anak nomor 3 ya. Masih kelas 3 SMP. Anak nomor 2 sudah bekerja di luar kota. Sekarang saya dan anak pertama ketiga sudah keluar dari rumah meninggalkan suami karena sudah tidak tahan dengan perlakuan suami. Dia sudah punya perempuan lain dan anak 3 tahun di luar nikah. Awal ketahuan dia punya anak, dia berjanji mau meninggalkan perempuan itu, tapi sampai sekarang malah menjadi-jadi. Dan saya tahu dia sudah membeli rumah buat wanita itu. Saya pikir biarkan, karena itu juga tanggung jawab dia karena sudah punya anak. Tapi yang saya tak tahan, dia memakai narkoba dan suka main wanita panggilan. Dan sekarang dia sudah terikat dengan wanita setahun lebih tua dan punya anak dari wanita itu yang berumur 3 tahun. Dan dia semakin lama menekan, meneror saya dengan merebut uang koko yang saya jaga setiap hari. Padahal dia mampu dan punya pekerjaan yang lebih banyak hasilkan. Uangnya 5 kali lipat dari toko saya. Sejak awal Januari 22 ini, dia sudah tidak mau biayai kebutuhan saya dan rumah tangga dan anak sekolah, anak yang ketiga, dan malah mau merampas uang toko yang tidak seberapa bagi dia. Karena dia merasa toko itu dia yang rintis dan saya harus menyetor uang toko ya, bukan uang koko ya, uang toko kepadanya tiap bulan. Selain itu saya juga sudah mengalami KDRT beberapa kali darinya. Dan saya tidak melapor karena merasa kasihan membayangkan dia di dalam sel. Walaupun terkadang saya ingin sekali dia masuk sel jika ingat kejahatannya. Sudah genap 1 bulan terakhir ini, 23 Oktober saya keluar dari rumah dan kedua anak ikut saya. Saya tahu dia menekan saya karena saya menolak berhubungan badan dengan dia. Lalu suatu hari saya pernah melawan dia bicara. Dia marah besar lalu mengancam mau membakar semua baju-baju saya. Alasannya karena saya sudah membuang baju yang diberikan wanita itu dulu. Sewaktu saya keluar dari rumah itu bersama anak-anak, keesokan harinya dia menelpon kedua anak-anak saya dan berpesan pada saya untuk jangan pulang rumah lagi. Jika pulang saya pukul mamamu, katanya dia. Jadi saya tidak berani pulang lagi dan masih banyak barang-barang yang belum diambil. Tetapi 2 minggu kemudian dia membawa perempuan itu pulang dan jaga toko saya. Alasannya karena toko sudah tutup, tidak ada yang jaga. Jujur saya sakit sekali. Walaupun ini keputusan saya keluar dari rumah, tapi saya merasa sakit sekali. Saya seperti dibuang, dilucuti, dipukul, mundur dari istana saya, dan dikuasai dan dikhianati oleh suami dan musuh terbesar saya. Tapi saya pasrah saja sama Tuhan dalam sakit. Saya bertanggung jawab atas keputusan saya sendiri. Yang saya tanyakan Pak Eras, karena kami masih terikat pernikahan. Apakah saya boleh menuntut mereka berdua yang sudah leluasa berani memamerkan perselingkuhan mereka secara terang-terangan di depan umum? Jawaban saya tidak. Jangan ya. Jangan. Diam dulu. Ya. Tidak atau jangan dulu. 2, dan apakah saya harus segera menuntut perceraian untuk menuntut biaya setidaknya mendapatkan rumah kecil saja buat saya dan anak-anak tinggal kelak? Saya jawab lagi tidak atau jangan. Sekarang yang penting kamu bagaimana mendapatkan nafkah untuk hidupmu, untuk makanmu dan sekolah anakmu yang ketiga.
Jangan nuntut uang seperak pun dari manusia ini. Dia bukan manusia yang patut disebut manusia. Ya. Jangan menuntut apa-apa dari pria ini. Dia sudah kena narkoba, dia main perempuan, entah sudah kena penyakit atau tidak. Selama hidup bersama dia, Anda nanti akan punya banyak kesulitan. Ya, bisa terbawa-bawa. Anda jangan sekali-kali buka hati untuk pria, sebab saudara, kamu bisa didekati oleh pria setelah kamu keluar rumah ini. Iblis akan menggerakkan pria untuk bisa mengejar kamu, dan kamu bisa jatuh cinta, dan karena kamu balas dendam, kamu juga punya kebutuhan biologis, kamu mudah jatuh. Kalau ada pria dekat kamu dan sampai kamu menerimanya, itu celaka sekali. Karenanya kamu tidak boleh membuka hati untuk pria manapun dan jangan berpikir menikah lagi. Menikah lagi bagimu akan membawa bencana. Jadi yang kamu lakukan sekarang adalah kamu diam, cari hidup untuk nafkahmu dan anakmu. Yang ketiga, jangan mengharapkan uang atau apapun dari pria ini. Kamu dirampas habis-habisan. Tapi Tuhan bisa mengembalikan semua kepadamu. Kamu harus mengandalkan Tuhan dan tidak memakai pikiran kamu sendiri. Inilah percaya yang sungguh-sungguh yang benar. Kalimat berikutnya ya, saya baca. Karena kalau saya diamkan berlarut-larut seperti ini, kemungkinan kelak kami tidak akan mendapatkan apapun. Oh iya, itu pikiranmu. Tapi Tuhan punya rencana lain. Kamu percaya Tuhan. Sementara wanita itu yang sudah mendapatkan rumah baru akan mendapatkan harta dan 2 buah rumah lagi yang atas nama saya dan suami. Oh, coba kalau dia sampai mengubah tanda tangan, itu pidana. Biarkan dulu, diam saja. Ada kemungkinan dia akan memalsu tanda tanganmu. Tapi tunggu, kalau sampai dia buat itu, baru kita akan persoalkan secara hukum. Atau kalau dia datang kepada kamu, dia memukul kamu, melakukan KDRT, kita harus laporkan polisi. Saya bukan mau merebut hartanya Pak, tapi saya hanya minta 1 rumah saja untuk saya dan anak-anak kelak. Dia tidak akan memberikan dengan rela, dia tidak akan memberikan. Dia memberi tapi kemudian akan menuntut, bisa minta balik dan lain-lain. Lebih baik kamu diam, andalkan Tuhan. Itu saja. Tapi kalau saya minta baik-baik rumah, dia pasti tidak akan beri Pak. Makanya saya berniat dengan jalur hukum. Dengan jalur hukum akan melelahkan. Ya, menghadapi laki-laki seperti ini akan melelahkan. Tapi ada titik balik, nanti Tuhan akan berperkara dan membela kamu. Ya. Nah sekarang masalahnya cuman ini loh. Kamu itu percaya nggak kepada Tuhan yang tidak kelihatan tapi ada? Itu masalahnya di situ. Biaya anak nomor 3 tidak usah dia tanggung juga, tidak apa-apa. Apakah boleh saya menuntut kedua hal itu Pak Eras? Jangan dulu. Saya bukan tidak sama sekali, jangan dulu. Diam dulu. Ya. Nanti ada titik baliknya. Tunggu titik baliknya. Kita berserah kepada Tuhan. Dan saya ingatkan bahwa kita ini ada di dunia yang sementara. Rumah kita itu di langit baru, bumi baru. Nah apa-apa kita menghadapi masalah ini ya. Kita diperlakukan tidak adil, kita ditindas. Tunggu Tuhan bertindak. Apakah boleh saya menuntut kedua hal itu Pak Eras? Jangan. Terima kasih atas nasihat Bapak yang membantu menjawab kebingungan saya akan masa depan anak-anak. Masa depan anak-anakmu pasti aman di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kalau kamu mendapatkan sesuatu dari suamimu ini, apa kamu yakin itu akan baik untuk kamu? Ya, nah, makanya harap Tuhan saja. Anak-anakmu akan dipelihara, dijaga Tuhan. Yang penting kamu ikut terus suara kebenaran, doa pagi, tiap hari jam 5, doa puasa jika ada waktunya doa puasa. Ya, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 59 tahun,
Saya seorang istri baru tahu suami selingkuh 15 tahun. Katanya sudah cerai 2 tahun yang lalu. Mempunyai anak dari selingkuh perempuan umur 12 tahun. Info sedikit. Untuk membantu ekonomi pagi buat dagangan untuk dibawa dagang di kantor. Saya bekerja. Saat itu saya repot urus anak dari mau berangkat sekolah dan malamnya ajar anak. Akhir hidup kami mapan dan diberkati Tuhan. Karena repotnya sampai tidak tahu suami punya pelakor. Karena suami tiap malam ada di rumah. Tapi sekarang kami diuji sama Tuhan karena suami melanggar janji suci. Akhirnya sekarang ekonomi kami hancur, toko bangkrut, aset rumah dijual, uang pensiun saya untuk bayar supplier toko. Saya galau, Pak. Nih ya, pria-pria yang dengar Abam ya, lihat nih. Selingkuh seperti ini membuat hancur semua. Jangan main-main, jangan berkata aman-aman. Hancur semua. Malu dan hancur semua. Jangan berbuat salah. Pertama, suami selalu memperhatikan anak dari selingkuhannya. Perlu Pak Eras ketahui, dulu suami saya tidak pernah perhatikan anak-anak dari saya. Saya tanya kenapa suami jawab karena anak dari selingkuhan itu kurang perhatian mamanya. Saya kesal Pak karena setiap minggu suami kasih uang ke pelakor itu. Walaupun saya kerja, saya perlu juga dapat uang dari suami. Pelakor dan anak ultah hari raya dikasih hadiah, uang, baju, dan lain-lain. Kalau saya dan anak-anak tidak dibelikan. Saya yang belikan untuk anak-anak. Prinsip saya sama saja saya yang kasih atau papanya. Karena tahu itu saya kesal sekali. Usianya sudah hampir 60 ibu ini ya. Sekarang anaknya mau masuk SMP. Sepertinya suami saya repot mau urus itu, minta bantuan saya dan anak-anak untuk biaya. Timbul rasa iri Pak. Dulu anak-anaknya saya yang tackle, dia tak ada pikiran. Dulu anak-anaknya saya yang tackle. Tolong bantu cari solusinya Pak. Saya sudah maaf dan terima, tapi saya selalu ingat apa yang dia perbuat ke pelakor itu. Perasaan saya kesal ke suami, kok tega begitu. Saya tanya ke suami, kok tega berbuat begitu dengan saya. Saya mulai dari nol, dari tidak punya apa-apa, pacaran dari SMP, SMA, kuliah, kerja, kenal tahun 1979 dan menikah tahun 1990. Itu perjuangan Pak, karena orang tua saya awalnya tidak setuju. Kami buktikan akhirnya setuju, nikah di gereja. Apakah wajib saya membiayai anak selingkuhan suami karena suami minta bantuan? Jika suami melupakan anaknya itu apa dosa karena anaknya diperhatikan cuek aja? Jadi suami sudah bosan. Pelakor itu mengejar suami saya dan suami saya sudah info punya keluarga. Tapi pelakor itu mau alasan sudah ada umur. Anak saya bilang suami saya kena pelet. Waduh, suamimu nakal dan jahat. Kalau menurut saya kamu tidak usah ikut-ikutan. Kamu harus lepas tangan terhadap suami dan istri pelakornya dan anaknya. Kamu berkata, Pap, yang ini urusan kamu. Saya anggap kamu tidak ada urusan dengan saya. Ya, kamu jangan ikut-ikutan masalah suami dengan pelakor dan anaknya. Kamu cuci tangan. Kamu menyingkir saja, mencari Tuhan bersama saya untuk siap langit baru, bumi baru. Suamimu jahat sekali nak. Bu, suamimu jahat sekali. Suamimu menggampangkan masalah. Dia sangat menyakitkan. Saran saya kepada ibu adalah jangan ikut-ikut hidupnya. Ya. Jangan ikut-ikut hidupnya. Anak-anak ibu sudah nikah belum? Kalau sudah nikah ya sudah. Ibu urus saja anak-anak ibu. Ibu bersama anak-anak. Suami biar urus istri pelakornya itu dan anaknya. Ibu jangan ikut-ikut. Ya, ibu tidak salah tidak ikut-ikutan. Ya, ibu tidak salah tidak ikut-ikutan. Ibu lepas tangan bersama anak-anak kandung ibu, biar suami ibu memetik buah dari perbuatannya. Ya,
Nanti kita lihat perkembangannya. Itu saja saran saya. Jangan hidup ibu rusak oleh perbuatan najis dan jahat suami ibu ini. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 42 tahun, menikah, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Pendeta Erastus, apakah anak akan menerima kutuk dari Tuhan atas dosa selingkuh suami? Tidak, asal istri membawa anak itu kepada kebenaran. Tetapi kalau tidak dibawa kepada kebenaran, biar orang tua baik juga anak tidak benar juga terhukum. Kutuk itu kan artinya terhukum. Terus, dan apakah boleh suami selalu membantu keluarganya tanpa sepengetahuan istri? Apakah boleh suami membantu? Mesti. Ya. Idealnya sih istri harus tahu. Ya. Tapi kalau sampai dia tidak memberitahu, kenapa? Mungkin kamu nggak rela. Selama ini menunjukkan rasa ketidaksukaan. Itu juga bisa membuat suami jadi tidak nyaman dengan kamu. Dan dia bisa melakukan hal-hal seperti selingkuh ini. Ya kan? Ya. Makanya jadi wanita jangan banyak bicara, mengalah. Mengalah itu indah, ya. Suami bantu terus keluarganya, ya udah diem dah. Yang penting kamu bisa mempertahankan rumah tanggamu. Coba belajar dari wanita surgawi, belajar dari Truth ID. Dan doa pagi bersama saya, kamu akan terbimbing menerima hikmat apa yang patut kamu lakukan. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 43 tahun. Ya, 43 tahun. Cukup. Ya. Shalom, salam kenal. Saya seorang ibu dari 2 orang putra yang tahun ini akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SD. Saya menuliskan pesan ini karena masukan dari bapak kandung saya yang selalu setia mendengarkan Abang. Suami saya seorang gembala di sebuah gereja kecil. Di Jakarta. Di Jakarta, ya. Saya sebenarnya bingung memulai cerita dari mana. Karena selama 14 tahun berumah tangga seringkali mengalami KDRT secara verbal. Namun selalu saya berusaha tampil seolah saya baik-baik saja. Sudah sejak lama saya ingin berpisah dari suami karena saya sudah lelah menghadapi ini semua. Puncak dari semua peristiwa yang terjadi adalah tanggal 22 Maret lalu. Ketika seorang pengerja yang sudah saya anggap seperti anak sendiri, saya pun selama ini tetap diam dengan segala tingkahnya yang sebenarnya sudah membuat saya jengah. Namun saya tetap belajar bersabar menghadapi pengerja ini. Naik ke atas mimbar dan menyatakan bahwa saya adalah sasaran pertama yang akan dibunuhnya. Dan ternyata suami saya memiliki hubungan terlarang dengannya. Wanita ini ya, pengerja ini. Itu adalah puncak kemarahannya. Selama ini semua kemauannya dituruti oleh suami dan ancaman hendak membunuh saya dengan anak-anak pun berulang kali diucapkan. Nanti dulu. Iya, dia kok naik ke atas mimbar? Dia naik ke atas mimbar menyatakan bahwa dia akan membunuh. Apa salah wanita ini ya sampai mau dibunuh, betul nggak? Iya. Ternyata dia punya hubungan dengan suaminya. Iya. Gembala ya. Terus makanya gerejanya tidak diberkati. Iya. Hidupnya tidak bersih, kotor terus. Iya. Singkat cerita saya sangat kecewa sekali dengan iya. Selama ini semua kemauannya dituruti. Oh iya, ini tadi coba itu adalah puncak kemarahan. Iya. Selama ini semua kemauannya dituruti oleh suami dan ancaman hendak membunuh saya dengan anak-anak pun berulang kali diucapkan. Terus. Ya. Singkat cerita saya sangat kecewa sekali dengan suami saya dan ini bukan yang pertama kali dia perbuat. Dia ini siapa? Perempuan dia ini suami. Ini kan dengan suami saya. Dan ini bukan yang pertama kali suami saya perbuat, begitu kan? Berbuat apa? Yang hubungan terlarang, lalu mungkin... Coba teruskan bulan ini. Bulan ini genap 43 tahun usia saya, dan inilah kado yang sangat luar biasa bagi saya dari suami. Sudah lama saya merasa curiga, namun saya berusaha untuk positive thinking pada mereka berdua. Saya harus bagaimana sekarang? Sementara pengerja tersebut tinggal di rumah salah satu jemaat di dekat kami tinggal. Puji Tuhan sampai saat ini saya masih bisa berusaha untuk tampil tegar dan kuat di depan anak-anak. Meskipun sebenarnya saya merasa sudah hancur. Rencana saya akan bawa kedua anak saya kos di dekat tempat saya kerja. Setidaknya mereka akan lebih terurus jika dengan saya. Terima kasih sebelumnya atas bantuannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan apakah boleh saya minta didampingi oleh konselor? Ini ada catatan sudah di... Nggak bisa. Ini mesti Bu Esther. Oke. Ini tingkat ini harus Bu Esther. Sudah diberikan kepada konselor Ibu.
Ya, Oh, ini di mana? ini ada di Jakarta. Ya. Tapi ibu ini ada di Surabaya. Oh, oke. Iya. Nanti. Hmm. Ini istri pendeta loh. Istri pendeta itu kasusnya pasti berat. Dia tidak boleh diberikan kepada jemaat atau konselor biasa. Ya, nggak boleh. Ini sudah masalah besar. Ya. Mau dibunuh, istri pendeta, yang kita tidak bisa nasihati di ruangan ini gitu. Iya. Ya, tapi Abam, peserta Abam, pecinta Abam bisa tahu betapa bobroknya pendeta semacam ini. Dan ini satu dari sekian banyak mungkin ya, atau sekian orang yang lain. Makanya gerejanya tidak diberkati. Dia bisa membuat hubungan terlarang sampai membahayakan keluarganya. Iya. Ini sudah keterlaluan. Saya tidak tahu apakah sudah tertangani atau tidak. Iya. Oke, nanti saya ngomong. Ya. Iya. Saya marah ya. Iya, Pak. Yang saya heran naik ke atas mimbar dan menyatakan bahwa saya atau Ibu Gembala ini Gimana nggak rusak gereja itu ya? Jadi sebenarnya pemirsa atau pengikut Abam bisa melihat fakta-fakta kehidupannya. besar sekali. Iya. Belajar dari fakta-fakta kehidupan seperti ini. Jangan menikah dengan pendeta yang tidak jelas latar belakang dan kualitasnya. Bukan tidak mungkin keluarga keluarga begitu anaknya wanita mau menikah dengan pendeta dia sambut dengan baik. Tidak semua pendeta itu benar. Iya. Ya, Yudas itu kan dekat Tuhan Yesus. Tapi kan luar biasa jahatnya kan.